Pemirsa, Belanda dan Amerika Serikat menolak kiriman sepatu kets buatan Indonesia yang terkontaminasi zat berbahaya radioaktif cesium-137. Petugas Bapeten langsung melakukan dekontaminasi terhadap 24 pabrik di Cikande, Serang, Banten. Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 mengonfirmasi adanya temuan radioaktif berbahaya pada sepatu yang diekspor ke Amerika Serikat. Sepatu olahraga ini berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga mengonfirmasi Bea Cukai Belanda menemukan sepatu kets asal Indonesia yang terpapar zat radioaktif cesium-137. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten kemudian melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap pabrik milik 24 perusahaan yang terkontaminasi radiasi cesium-137. Kini pabrik-pabrik itu telah dinyatakan bersih. Terkait dengan informasi yang beredar mengenai daftar fasilitas industri yang terkontaminasi cesium-137, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa semua fasilitas tersebut telah dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean. Semuanya ya, sudah saya tegaskan beberapa kali di sini. Dalam kadar ringan, memakai sepatu terpapar radioaktif bisa mengakibatkan iritasi kulit. Sementara dalam paparan jumlah besar dan berulang, bisa menimbulkan luka bakar hingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu siang. Sebelumnya, kunjungan Raja Yordania membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto pun mengantar langsung Raja Abdullah II menuju Lanut Halim Perdana Kusuma usai mengunjungi Markas Komando Pasukan Gerak Cepat Kopaska. Keduanya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan menaiki mobil yang sama. Raja Abdullah II tampak mengenakan pakaian militer Yordania, sementara Presiden Prabowo memakai baju safari coklat. Prabowo pun mengantar langsung Raja Abdullah II hingga ke tangga pesawat. Tampak pula momen hangat ketika Presiden Prabowo memeluk sahabatnya sejak puluhan tahun lalu tersebut. Keduanya juga terlihat saling bertukar senyum dan berbincang sebelum berpisah. Diketahui selama kunjungan kenegaraan di Indonesia, Raja Abdullah II telah melakukan pertemuan bilateral serta jamuan makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan kali ini membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Ya, kedekatan Presiden Prabowo dengan Raja Yordania Abdullah II terbangun sejak keduanya menempuh pendidikan di sekolah militer prestisius di Fort Benning, Amerika Serikat. Dalam pertemuan penuh kehangatan, Raja Abdullah II menyebut Prabowo sebagai saudaranya. I have an emotional bond with Jordan. His Majesty and His Majesty King Hussein kindly received me. I think I forgot how many years ago. Nearly 25 years, is it? 26 or 27, 98, 99 years. That was how close we are. I always remember fondly my years in Jordan. Therefore, it really gives me great pleasure to host you here in Indonesia. And actually, this is a special honor to be back here in Indonesia, and you happen to mention the relationship that you had over 27, 28 years ago with His late Majesty King Hussein. We became friends many, many years ago.
Ya pemirsa, lawatan kenegaraan Yordania ke Indonesia telah selesai. Dalam kunjungannya selama 2 hari, Indonesia dan Yordania menyepakati kerjasama di sejumlah bidang termasuk ekonomi dan militer pertahanan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan Raja Kerajaan Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II bin Al-Hussein menawarkan 3 peluang proyek strategis kepada Danantara sebagai bentuk penguatan hubungan investasi antara kedua negara. Penawaran tersebut mencakup proyek gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan sektor logistik yang dinilai selaras dengan portofolio investasi Danantara. Rosan menyebut Raja Yordania meminta gambaran mengenai proyeksi imbal hasil Danantara sebelum akhirnya menyampaikan 3 proyek yang dianggap sesuai dengan karakter investasi lembaga tersebut. Dari Raja Jordan mengundang langsung untuk berinvestasi ke Jordan di 3 bidang. 1 di pipanisasi gas, yang kedua di proyek jalan tol, di pipanisasi gas kurang lebih nilainya $1 billion di pipanisasi gasnya, kemudian di jalan tolnya kurang lebih $200 juta juga di bidang logistik. Dan itu tentunya kita akan evaluasi, tindak lanjuti, dan Danantara juga diundang langsung oleh beliau untuk datang pada bulan Desember ini. Kita ke informasi lain pemirsa, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD tegaskan bahwa putusan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri bersifat mengikat dan wajib dijalankan pasca disahkan. Terkait putusan MK tersebut, pihak Polri menyatakan akan mempelajari dan pastikan mengikuti aturan yang ada. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan wajib dilaksanakan segera. Mahfud pun menyebut bahwa implementasi putusan MK tersebut tidak membutuhkan revisi undang-undang lebih dahulu. Karena putusan MK bisa membatalkan aturan terkait penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil secara otomatis. Meski demikian, Mahfud juga menjelaskan bahwa implementasi putusan MK bukanlah wewenang Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi kalau MK itu putusan hukum dan mengikat. Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika. Itu palu diketokkan, itu berlaku. Sehingga proses-proses pemberhentian itu harus segera diatur kembali kalau kita masih mau mengakui bahwa ini adalah negara hukum. Sementara itu, pihak Polri menyatakan akan mempelajari atas putusan MK tersebut dan pastikan untuk mengikuti aturan yang ada. Memang kami juga baru dengar atas putusan tersebut, tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diberikan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan pengadilan. Pemirsa, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya resmi dilantik menjadi Raja Keraton Surakarta atau Pakubuwono ke-14. Di tengah perebutan kekuasaan, Gusti Purbaya menggantikan ayahnya Pakubuwono ke-13 yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro atau biasa disebut Gusti Purbaya naik tahta menjadi Raja Surakarta yang baru lewat prosesi Jumenengan Dalem Nata Binayangkara yang berlangsung di Dalem Ageng Keraton Solo. Kanthi adhedhasar
saringating agama Islam lan paugerane Keraton Surakarta Hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para marto. Melalui upacara adat ini, putra bungsu dari mendiang Pakubuwono ke-13 mengucapkan sumpah jabatannya di Bangsal Manguntur Tangkil di Kompleks Siti Hinggil, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dalam sumpahnya, ia berikrar akan menjalankan kepemimpinan berdasarkan syariat Islam dan hukum adat keraton. Dirinya juga bersumpah akan mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua berjalan lancar, tidak ada yang menghalangi, dan semoga ini menjadi momen yang baru untuk Keraton Surakarta ke depan. Intinya Sinuwun berjanji untuk membuat keraton lebih baik, mengajak bersama dengan para kerabat dan pencinta budaya, kemudian juga berjanji untuk tetap bersama negara Indonesia untuk memajukan Keraton Surakarta. Usai prosesi penobatan dikawal para pengawal kerajaan dan sejumlah abdi dalam dengan membawa pusaka keraton, Pakubuwono XIV Raja Keraton Solo menyapa warga dari dalam kereta kencana. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Pram Senjaya. Selamat siang Pram. Halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Ya, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya nanti? Nah pemirsa, di segmen selanjutnya nanti ada informasi mengenai yang heboh-heboh pemirsa. Ada Sister Hong, penata rias cantik asal Lombok yang ternyata adalah seorang pria. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.